Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni dengan NIM 2311320. Saya mahasiswa Askia. Dalam program pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan proyek saya yang menjadi tugas ujian tengah semester pada kuliah MK Keterampilan Berbahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pembimbing dengan dosen pengampu itu adalah Ibu Winda Noprina MPD. Dan pada kesempatan kali ini proyek saya berfokus kepada bagaimana meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik di sekolah dasar. Untuk proyek kali ini saya berfokus kepada bagaimana meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik dalam aspek berbicara. Jadi untuk proyek saya ini saya menamakannya sebagai Baca Ria atau singkatan dari Baca Riang Gembira. Bagaimana nama dari proyek saya ini? Kita berharap dari proyek yang akan kita rencanakan, kita berharap supaya dengan adanya proyek ini, anak-anak dalam membaca itu sendiri dia melakukannya dengan senang hati, riang dan gembira. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana, apa sih alasan kenapa proyek ini kami angkat? Jadi sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya keterampilan dalam berbahasa itu sangat penting sekali untuk dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dan untuk secara umum keterampilan berbahasa itu kita ketahui bahwasanya dibagi menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama itu ada aspek menyimak, aspek kedua itu ada aspek berbicara, yang ketiga ada aspek membaca, dan yang keempat adalah aspek menulis. Dan pada kesempatan kali ini kita fokus pada satu aspek. Kita fokus pada proyek kita ini memfokuskan kepada satu aspek terlebih dahulu, walaupun nanti ada beberapa aspek lainnya yang kita gunakan untuk mendukung aspek membaca ini. Tuh. Jadi salah satu dari keempat keterampilan ini berbahasa ini adalah yang akan kita ambil tadi adalah membaca. Kenapa? Apa yang melatar belakangi kita untuk mengambil proyek ini? Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui dan ini sudah menjadi aib, kalau kita katakan ini adalah aib negara kita sendiri, negara kita Indonesia, bahwasanya negara kita itu adalah negara yang sangat rendah tingkat membacanya, dan itu juga sudah dilakukan penelitian dan bahwa memang sangat miris sekali rasanya untuk negara kita Indonesia, apalagi kita sangat merasakan itu sendiri di lingkungan kita, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita ataupun di lingkungan kita di sekolah gitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya membaca itu berperan sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana tidak, kita ketahui bahwasanya ketika peserta didik ingin mencari ilmu, ketika kita seorang guru ingin mendapatkan ilmu, kita tidak bisa hanya mendengarkan dari guru saja. Maka kita juga harus dan penting untuk membaca, karena gudangnya ilmu itu adanya juga di membaca itu. Guru dari seorang pembelajar itu salah satunya selain guru yang memang kita sebagai pendidik, salah satunya juga adalah buku itu. Dan buku, ketika kita ingin mengetahui isi dari satu buku, maka kita harus membaca. Tuh. Yang kedua, ya lagi-lagi kita sampaikan bahwa saya memang minat baca terutama anak-anak itu sangat rendah sekali. Kenapa? Mungkin alasannya bisa jadi karena fasilitas buku yang tidak sesuai dengan umur mereka, ataupun buku yang ada di lingkungan kita mungkin tidak menarik bagi mereka, seperti itu. Dan begitu banyak lagi alasan-alasan yang mungkin melatar belakangi anak-anak kita tidak suka dalam membaca. Dan yang selanjutnya kita berharap baca ceria atau baca riang gembira
menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan minat baca anak di sekolah, terutama yang akan menjadi fokusan kita pada kali ini adalah anak-anak kelas 5 Al-Balad di kelas tempat anak mengajar. Selanjutnya, apa tujuan kita dalam melaksanakan proyek ini? Tentunya tujuan kita yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya membaca. Kalau kesadaran itu telah tumbuh di dalam diri peserta didik, maka kita berharap dan kita yakin akan lebih memudahkan peserta didik untuk senantiasa senang dengan buku, senang untuk mencari ilmu melalui buku. Jadi itu yang pertama tujuan kita, menumbuhkan terlebih dahulu kesadaran peserta didik akan pentingnya membaca. Kedua, meningkatkan minat dan keterampilan membaca peserta didik, yaitu jadi yang menjadi poin penting kita di sini itu meningkatkan minat dan keterampilan peserta didik kita dalam membaca. Tentu tujuan ini harus tercapai dengan adanya program-program yang ingin kita laksanakan. Di sini ada 5 program yang coba kita berharap bisa terlaksana sehingga memang tujuan yang ingin kita harap yang sudah kita rancang tadi tercapai. Yang pertama, program yang direncanakan itu dinamakan dengan pojok baca. Jadi pada pojok baca ini membuat bersama ruangan membaca di pojok kelas. Di pojok kelas berarti kalau di sini namanya kelas Umar, kelas 5 Al-Balad. Jadi ruangan ini didesain dengan semenarik mungkin dan senyaman mungkin sehingga anak-anak tertarik dan nyaman ketika mereka berada di pojok baca ini. Dan selain itu, supaya memang tempat ini menarik dan nyaman, maka perlulah kita untuk memfasilitasi ananda kita dengan pojok baca ini dengan buku-buku yang menarik, buku-buku yang sesuai dengan target kita, seperti itu. Jadi itu tadi, bukunya memang harus sesuai. Kalau di sini kita targetnya adalah target kelas 5, berarti kita harus menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target kita tadi, yaitu kelas 5 Al-Balad. Dan selanjutnya, agar pojok baca ini agar tetap hidup, maka dan ramai oleh pengunjung, maka pojok baca ini kita mendesainnya dikelola oleh anak-anak kita supaya memang mereka merasakan kepemilikan akan pojok baca itu sendiri gitu. Jadi pengurusnya itu kita pilih dari anak-anak kita yang ada di dalam kelas. Dan itu setiap sebulan sekali pengunjung yang sering meminjam buku namanya diumumkan sebagai pengunjung terbaik bulan itu gitu. Jadi apresiasi kita kepada pengunjung terbaik itu kita umumkan prestasi pengunjung terbaik pada setiap bulannya satu kali gitu. Lanjut, BBRK 15M. BBRK 15M. Ini adalah singkatan dari baca buku Rabu Kamis 15 menit. Apa sih maksudnya? Maksud dari program ini adalah pada setiap hari Rabu dan hari Kamis kita mengharapkan sebelum mulainya proses belajar mengajar, maka anak-anak kita arahkan terlebih dahulu membaca buku yang mereka senangi sebanyak dalam waktu 15 menit. Itu yang kita harapkan. Jadi ini berarti program kita yang kita harapkan selama mingguan, berarti 2 kali dalam seminggu. Program yang ketiga itu kita menamakannya dengan M kuadrat atau singkatan dari My Masterpiece. My Masterpiece ini adalah arti dari hasil karyaku. Jadi ini merupakan majalah dinding yang berisi karya-karya peserta didik yang dihasilkan setelah melakukan aktivitas membaca atau karya-karya lainnya yang meningkatkan kreativitas serta minat baca peserta didik. Jadi di My Masterpiece ini kita
meletakkan atau di dalam kelas kita buat sebuah seperti mading, sehingga di sana nanti kita mengarahkan anak-anak kita untuk menempelkan atau mempublish atau mengkreakan hasil bacanya pada hari itu. Selanjutnya kita mengadakan yang namanya Duta Baca Al-Balad. Duta Baca Al-Balad ini kita programkan selama satu kali satu semester. Jadi selama satu kali selama setahun itu berarti ada dua kali pergantian penyeleksian duta baca Al-Balad itu. Jadi duta baca ini tentu kita melakukan seleksi dengan berbagai tahap seperti itu. Tahapnya itu tentu memang anak-anak kita yang suka membaca, rajin meminjam buku di pojok baca, sering mengajak teman-temannya untuk membaca, dan tentu juga sering mengisi My Masterpiece, karya-karya hasil karyanya di M kuadratnya gitu. Dan yang kelima, program kita yang kelima itu adalah program goresan karya. Kalau tadi M kuadrat itu kita memposting atau hasil karya anak-anak kita itu kita tempel di dalam kelas dalam bentuk mading, maka goresan karya ini kita mempublishnya itu lebih keluar gitu, supaya memang anak-anak kita ini lebih semangat lagi dan kita mengapresiasi mereka dalam bentuk memang kita mensyiarkan atau mempublish karya mereka ke dalam bentuk media online atau media cetak. Contohnya setidaknya kita memberikan wadah mereka untuk mempublish karyanya misalnya di Facebook sekolah, di Instagram sekolah, atau kita mengusahakan untuk terpublish di media cetaknya setidaknya daerah seperti itu. Jadi memang keterampilan aspek membaca ini dia tidak bisa dijauhkan dari aspek-aspek yang lainnya karena mereka saling mendukung. Karena kalau satu aspek saja itu tidak terpenuhi, maka aspek yang lainnya bisa terjadi kekurangan itu. Makanya dalam program ini kita juga menggabungkan memakai beberapa aspek yang lain, seperti anak-anak kita ajak untuk menulis seperti itu. Dan selanjutnya itu dia program yang ingin kita rencanakan untuk anak-anak kita, dan hasil yang diharapkan dari proyek ini tentunya tercapainya tujuan-tujuan yang kita sampaikan di awal tadi, di mana kita ingin menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya membaca. Yang kedua, terjadinya peningkatan terhadap minat dan kemampuan membaca peserta didik. Itu dia hasil akhir yang kita harapkan dari proyek ini. Sehingga memang kita berharapnya waktu kosong itu anak-anaknya nanyanya buku. Ana minjam buku boleh, Za? Jadi di waktu kosong itu mereka ramenya itu di pojok baca. Di waktu kosong itu mereka maunya membuat M kuadratnya atau My Masterpiece-nya. Mereka terpacu untuk membuat goresan karyanya, dan pembahasan mereka di dalam kelas itu tentang buku apa yang mereka baca hari ini. Itu memang yang kita harapkan dari proyek ini. Oke, sekian dari kami presentasi proyek Baca Riang Gembira. Kalau sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.